Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Magfira Kaso. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Saya akan memaparkan materi mengenai metode bermain dan permainan di RA. Mengenai permainan modern dan klasik. Sebelum kita membahas itu, berikut adalah dasar teologis dari permainan dan bermain. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hayatud dunya illa li'abu wa lahu waladul akhiratu khairu lilladzina yattaqun afala taqilun. Yang artinya dalam kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, itu adalah salah satu ayat yang berhubungan dengan permainan dan bermain. Pengertian dari permainan dan bermain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati dengan alat ataupun tidak dengan alat. Bermain adalah suatu perbuatan yang mengandung keasyikan dan dilakukan atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan dan dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut. Jadi permainan itu adalah permainan yang dilakukan tanpa adanya paksaan, kemudian memberikan kesenangan untuk diri kita yang sedang memainkan. Nah, kemudian menurut Garvey dalam bukunya Menjadi Pendidik Profesional mengemukakan ada 5 pengertian dari yang berkaitan dengan permainan. Yang pertama adalah bermain. Nah, bermain itu adalah suatu yang menyenangkan dan memiliki nilai positif yang baik. Kemudian bermain tidak mempunyai tujuan ekstrinsik, namun motivasinya lebih bersifat intrinsik. Kemudian bermain itu bersifat spontan dan sukarela, jadi bersifat langsung terjadi begitu aja, kemudian dilakukan dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan, kemudian tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun. Kemudian bermain itu melibatkan peran aktif dan keikutsertaan anak, jadi anak itu melibatkan dirinya di dalam permainan itu dan ikut aktif dan berperan di dalam permainan itu. Bermain memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan suatu permainan lain, misalnya kemampuan beraktivitas anak, kemudian kemampuan memecahkan masalah, belajar berbahasa, perkembangan sosial dan lain sebagainya. Nah, permainan di RA itu tidak hanya bermain tanpa memiliki tujuan tertentu. Namun di dalam sana diusahakan permainan dan bermain itu dapat menimbulkan kreativitas anak, kemudian anak mampu memecahkan masalah dalam suatu permainan, kemudian belajar berbahasa, perkembangan sosialnya juga berkembang seiring dengan usianya. Dalam permainan anak akan mendapatkan berbagai pengetahuannya, mengembangkan 6 aspek anak seperti aspek bahasa, kemudian aspek psikomotorik, kemudian aspek sosial, seni dan lain sebagainya. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan setiap anak, bahkan dikatakan anak mengisi 90% dari kehidupannya dengan bermain. Nah, di mana ketika kita memasukkan mereka di dalam RA, bermain itu akan sangat dibutuhkan oleh anak, karena dengan bermain anak akan mudah menerima informasi dan pengetahuan tanpa ia sadari. Kemudian teori bermain sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah teori klasik dan teori modern. Teori klasik muncul sebelum abad ke-20, sebagian besar menggambarkan suatu kekhususan pada saat teori itu diangkat atau dimunculkan. Nah, kemudian teori bermain modern. Teori bermain modern ini mengkaji tidak hanya tentang menjelaskan mengapa perilaku anak muncul pada saat bermain, kemudian para tokoh juga berusaha untuk menjelaskan manfaat bermain bagi anak dan bagi perkembangan anak. Itu tadi dia yang saya jelaskan, bahwa bermain itu
dapat memberikan manfaat kepada anak seperti mengembangkan 6 aspek mereka di masa anak-anak mereka. Berikut adalah beberapa teori bermain modern menurut para ahli. Yang pertama adalah psikoanalisa, kemudian kognitif, kemudian teori belajar sosial, dan teori belajar kompensasi. Nah, teori belajar psikoanalisa sendiri adalah bermain merupakan media ataupun sarana atau alat dan cara untuk mengeluarkan atau melepaskan emosi-emosi dari dalam diri. Bermain juga merupakan media untuk belajar mengatasi pengalaman yang bersifat traumatik ataupun frustasi. Kemudian bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur dan menguasai pengetahuan. Kemudian teori kognitif menurut Piaget dan Vygotsky itu adalah bermain merupakan bagian ataupun tahap perkembangan kognitif, daya tiru, kemudian daya ingat, daya tangkap, dan daya imajinasi anak. Gaya belajar manusia harus dilalui seseorang anak. Nah, gaya bermain mereka harus melewati masa di mana mereka itu bermain sambil belajar. Nah, itu adalah masa anak-anak tentunya. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir, mengungkapkan ide-ide. Jadi terkadang anak-anak itu bermain, kemudian mereka akan dengan sendiri mengungkapkan informasi atau ide-ide seperti apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian mereka berperan sebagai apa dalam kegiatan bermain itu. Yang selanjutnya adalah teori belajar sosial. Manusia sebagai makhluk sosial atau monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, bersifat dapat menjadi sarana atau media komunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi, itu dapat mengembangkan sosial anak. Anak akan lebih berinteraksi dengan teman sebayanya, lebih banyak bercerita, dan lebih banyak aktif dalam kegiatan bermain. Kemudian teori kompensasi. Bermain tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu luang atau rekreasi saja, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan ataupun untuk mempertahankan hidup sebagai profesi. Jadi bermain itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Nah, anak-anak tidak terlepas dari bermain, karena dengan bermain anak-anak dapat mendapatkan informasi yang lebih dan mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan tahap pertumbuhan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan mengenai metode bermain dan permainan di RA. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.